Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, senang sekali bisa kembali hadir di dalam majelis ini untuk bersama-sama mengkaji kitab Allah Al-Quran. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan untuk fasih dalam membacanya, dan semoga Allah berikan kekuatan untuk kita bisa melaksanakan isi kandungannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian kita malam ini masih akan kita lanjutkan pada surah At-Talaq, yakni pada sesi yang terakhir ini, ayat 11 sampai dengan ayat terakhir, yaitu ayat ke-12. Baik jemaah, semoga Allah senantiasa berikan kemudahan dan berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita amali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yatlu 'alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijan ladzina amanu. Rasulan yatlu 'alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijan ladzina amanu. Diawali dengan huruf ra, barisnya fathah. Berarti pengucapannya tafkhim, ditebalkan ra. Ra. Rasulai, fathah tanwin menghadapi huruf ya, hukumnya idgham bi gunah. Rasulai, setelah idgham masuk pada huruf ya bi gunnah. Jangan lupa di sini ditahan terlebih dahulu sampai berdengung. Semua bunyi dengung, aswatun yakhruju minal khayshum, harus ada suara gunnah dengung yang sampai pada al-khayshum, rongga hidung. Kalau sekedar rasuliyatlu, rasuliyatlu, ini belum ada bunyi dengung di rongga hidung. Rasuliyat, minimal ditahan 2 ketukan. Ini akan ada bunyi dengung di al-khayshum. Kalau kurang dari itu maka belum gunnah. Jadi idgham bi gunnah, masuk dengan didengungkan. Rasuliyatlu, yat tak sukun, jangan ditahan tapi hembuskan nafas. Di situ ada sifat hamsnya yat. Namun sedikit di sini karena ta ini sifatnya selain hamas berhembus nafas, dia juga syiddah, tidak al-khawah, maka hembusan nafasnya jangan dipanjangkan atau menyerupai bunyi desis. Yatslu, yatlu 'alaikum ayatillahi mubayyin. Ya-nya ditasydid, berarti semua huruf yang ditasydid ini dinabroh, ya, ditekan membacanya. Namun saat menekan huruf ya min ghairi qat'i shautil ya, jangan sampai memutus atau seolah-olah bunyi ya ini tertahan. Contohnya mubayyina, ini ditekan memang, tapi sehingga memutus bunyi ya-nya, ini tidak seharusnya. Ditekan tapi tidak boleh bunyi ya sampai terputus. Mubayyi, bunyi ya-nya tetap ada. Ini sifat layyinah dan rakhawah yang dimiliki oleh huruf ya. Mubayyinatin liyukhrija, alirkan bunyi huruf
kha, sifatnya rakhawah jarayan shaut inda nutqi bil harfi, bunyi hurufnya mengalir ketika diucapkan. Kha, khi, khu, disukun bagh, ngalir. Liyukhrijal ladzina amanu, dengan nun panjangnya seimbang. Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur. Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur wa 'amilus dalam pengucapan shad terlebih bertasydid di sini. Yang pertama ditekan ya, wa 'amilus, ditekan pertama kali maka nampak sifatnya shafir, desisnya ya. Hiddatun fi shawtil harfi, ada bunyi desis. Wa 'amilus, ini ngalir dulu ya. Setelah itu huruf shad ini sifatnya isti'la, irtifa' aqsal lisan, diiringi dengan pangkal lidah yang terangkat sehingga tasa'udus saud ilal hanakil a'la, suaranya itu ngumpul naik ke langit-langit mulut. Ini yang membuat bunyi shad ini menjadi lebih tebal. Wa 'amilus sehingga memang berat diucapkan dibandingkan ketika mengucapkan sin yang lidahnya tetap di bawah. Si ringan. Kalau shad menebal karena adanya isti'la, pangkal lidah yang naik atau terangkat. Wa 'amilus shalihati minal wad, di sini juga bunyinya tebal, sifatnya isti'la dan itbaq. Hurufnya bertasydid berarti ditekan. Namun ketika menekan huruf wad tidak boleh bunyi hurufnya putus karena sifatnya rakhawah jarayan shaut, bunyi hurufnya tetap mengalir. Minau tetap ada. Minau uluma, beda dengan halnya ketika ditekan tapi putus. Minau uluma, nah ini putus, tidak seharusnya. Sifatnya rakhawah, alirkan bunyi hurufnya. Yang kedua ditebalkan. Minau, beda dengan ketika mengucapkan dal, ringan bunyinya, tipis. Minaddu, ini masuknya huruf dal. Kalau wad lebih berat diucapkan dan bunyinya lebih tebal. Minawwulumati ilan, ditahan pada nun, bertasydid, sempurnakan bunyi dengungnya. Ilan nur, ditebalkan bunyi ra-nya karena sebelum ra di sini ada waw sukun dan ada dhammah. Ra yang diawali dengan fathah atau dhammah dibaca tafkhim, ditebalkan. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannat. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannat. Diawali dengan huruf waw, pengucapannya bil dhammi syafatain, himpun bibir ke depan. Wa ma, tidak antang bibirnya, bukan wa ma, tipis bunyi hurufnya. Wa ma, bertemu lagi dengan idgham bi gunnah, nun sukun bertemu ya. Wa man, idgham pada huruf ya. Wa may bi gunnah, setelah itu diiringi dengan
dengung. Wa may yu'min dalam mengucapkan hamzah sukun, maka sifat syiddah yang nampak di sini inhibasul jarayanus shaut, tertahan atau terputus bunyi huruf ketika diucapkan. Wa may yu'min sudah bersih di situ, tertahan dengan sempurna karena makhrajnya likamali ghalqil makhrajnya tertutup dengan sempurna. Beda dengan ain, wa may masih jalan. Kalau hamzah tertahan dengan sempurna. Wa may yu'min, nun sukun bertemu ba, di atasnya ditandai dengan mim, iqlab. Min kita ubah menjadi mim, bibir rapat, sempurnakan dengungnya. Min billahi wa ya'mal jarayanul juz'i lis-shaut, tawassut pada huruf ain, alirkan sebagian bunyi huruf ain. Wa ya'mal, jangan tertahan. Wa ya'mal, ini perbedaan yang paling mendasar antara ain sukun dan hamzah sukun. Wa ya'mal salihan, ditebalkan pengucapan shadnya. Salihai, idgham bigunah lagi bertemu dengan ya. Hay yudkhilhu, pantulkan dengan ringan, dal sukun, jangan dihentak pada bunyi huruf hamzah. Yudkhilhu, ini berlebih. Ringan saja. Yudkhilhu, kho-nya tetap ada gesekan di tenggorokan, ada bunyi dengkur, namun posisinya kasrah, maka lebih ringan pengucapannya. Kadar ketebalannya itu lebih lemah daripada ketika fathah. Jadi jangan dipaksa begitu ya. Jadi tafkhimnya di sini ketebalannya berkurang atau biasa disebut dengan tafkhim nisbi ya. Yudkhilhu jannat, nun tasydid ditahan terlebih dahulu hingga berdengung, baru dipanjangkan. Jannat di sini sebenarnya hukumnya mad tabi'i, panjangnya hanya satu alif saja. Namun ketika kita berhenti waqaf di situ, maka hukumnya menjadi mad arid lisukun, panjangnya boleh 1, 2 sampai 3 ayun. Jannat maksimal 3 kali ayun. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bersama. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tajri, jim sukun pantulkan dengan ringan. Ingat yang memantul bunyi hurufnya, bukan yang memantul angin. Tajri, ini yang mantul angin ya. Seharusnya yang dipantulkan ini bunyi huruf jimnya. Ji, ju, baje. Dan ingat tidak ada hembusan nafas, sifatnya al-jahru. Ini hibas jarayanun nafasi, tertahan aliran nafas ketika mengucapkan cim. Ji, ju, bukan ci atau cu. Tajri min tahtiha, haknya sukun, ini sifatnya hamas dan rakhawah, sehingga udara atau nafas ini menyebar. Bersih ya, tidak marak sebagaimana huruf kha, bukan tahtiha. Tahtiha keluar dari makhraj wasatul halqi, tenggorokan tengah.
tahtihal anharu khalidina fiha. Panjangkan 2 kali ayun. Abada, abadan fathah tanwin, kita waqaf berhenti di situ, maka kita baca fathah. Panjangnya 1 alif saja, mad iwad namanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sifatnya syiddah liquwwatil i'timadi fil makhraj, kuat tekanan huruf ketika mengucapkannya, maka jangan diucapkan dengan lemah. Qad, ka ini sudah lemah kadar tekanannya. Qi, ku. Qad ahsa, bertemu lagi ha sukun hamas ya. Setelah hamas ha ini juga didukung dengan rakhawah. Jarayanus shaut, ngalirnya bunyi hurufnya sehingga sama sebagaimana bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena bukan hanya hamas ya. Jadi selain hamas hembusan nafas, ha itu juga didukung dengan rakhawah yang bunyi nafasnya jadi seperti memanjang. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Lahu panjang 1 alif, mad silah qasira. Riz, shafir bunyi desis pada huruf zai yang bersukun lebih kuat ya. Jadi sifatul huruf ketika tasydid, ketika sukun maka akan lebih nampak, lebih jelas. Riz, za, zi, zu, desisnya biasa. Za, zi, zu. Namun ketika mati atau sukun, riz lebih kuat sifat hurufnya. Jangan rizqa sofirnya tidak sempurna. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah ya, seperti ada bunyi yang tertahan gitu ya. Allah, ini sifat tawassut yang dimiliki oleh huruf lam. Lafaz Allah kan terdiri dari lam, ha kan begitu. Lamnya ditasydid, maka sifat tawassut pada pengucapan Allah ini lebih nampak. La, li, lu, balla. Ingat huruf itu sifat hurufnya ketika ditasydid disukun lebih kuat. Pada kalimat ini lamnya ditasydid, tawassutnya nampak. Allah. Jadi bukan Allahul ladzi, bukan ya. Sifat tawassut lamnya ditampakkan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Tin kasrah tanwin bertemu waw, idgham bihuna. Tin idghamkan pada huruf waw bihuna. Berikutnya diiringi dengan bunyi dengung. Selama proses berdengung, bibir dihimpun ke depan. Samawati wa minal tebalkan pengucapan huruf ra. Jangan lupa selain tebal di sini irti'adu tarful lisan, ada getaran di ujung lidah. Tetap bergetar. Jangan sampai cuma tebal nggak ada getaran. Jangan sekedar ardi itu masuknya huruf dal. Di ringan tipis. Kalau buat itbaq lebih tebal dari huruf yang lainnya ya. Ada 4 hurufnya, shad, bod, ta, wa. Keempat huruf ini harus dilebihkan ketebalannya dari huruf yang lainnya. Jadi ketika kasrah pun bot ini tetap tebal. Mis yang mengalir hanya nafas saat mengucapkan ta.
yang titik 3 ini. Thi. Tidak ada shafir, tidak ada desis, bukan mislahun. Karena nunnya ditasydid, kita waqaf di situ, tidak hanya sekedar berhenti namun ditampakkan gunnahnya. Mislahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu Baik, sekali lagi zai tasydid, zai sukun, shafirnya lebih kuat. Rizqa ketika sukun, ketika tasydid yatanazza, lebih kuat bunyi shafirnya. Syai'in, tekanan udaranya bedakan dengan huruf sin yang tidak ada titik. Yang titik 3 tafasyi, menyebar angin. Syai'in qadir, kasrah tanwin berhadapan qaf, ikhfa disamarkan tanwinnya menuju pengucapan qaf. Karena qaf ini sifatnya isti'la, bunyinya tebal, maka ketika berdengung ditebalkan. Syai'in Nah, siap mengucapkan qaf. Bukan sekedar dengung. Syai'in qadir, ini lemah ya, terlalu ringan, kurang tebal. Syai'in qadir. Beda dengan tanwin nun sukun bertemu kaf. Itu dengung tapi ringan. Minkum. Ya, kalau qaf lebih tebal. Syai'in qadir. Karena beda sifat antara kaf dengan qaf. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Qad ahata ya, itbaq ziyadatin tafkhimah, lebih ditebalkan ketika bertemu dengan 4 huruf itbaq. Shad, dad, ta, wa. Ahata. Jangan diucapkan lemah. Ahata. Ta. Sifatnya syiddah itbaq, kuat tekanan hurufnya dan tebalkan pengucapannya. Ahata bi kulli syai'in ilma. Pengucapan ain diiringi dengan tawassut, dilunakkan, bukan ilma tetapi ilma. Alhamdulillah sampai sudah ayat yang terakhir. Ini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi. Silakan Pak.